Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng saya Pesrato di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, di sini di depan ada daun bawang iris, ada penyedap, ada ladaku, dan ada kulit pangsit ya. Nah, ini kulit pangsit ya teman-teman. Jadi ini saya mau bikin camilan simpel. Dan lalu tambahkan ini ayam cincang, dan ini ada udang ya teman-teman. Nah, ini udangnya belum diproses ya, masih utuh atau alias belum dicincang ya teman-teman, belum dihaluskan. Nanti akan saya haluskan ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut teman-teman, siapkan ini wadah ya, wadah kecil. Dan saya ini bikinnya karena tidak banyak-banyak. Jadi udang yang tadi nggak saya pakai semua, saya cukup pakai segini aja ya. Lalu si ayamnya tambahkan, ini ayamnya kira-kira 150 gram dan udang 100 gram ya. Ya, campur di situ. Lalu tambahkan ini si bumbu penyedap tadi ya. Dan tambahkan daun bawang. Tambahkan ladaku. Ini pakai ladaku ya teman-teman. Ladakunya secukupnya saja. Lalu tambahkan telur. Dan lanjut tambahkan tepung tapioka ya. Ini 2 sendok makan. Oke lanjut teman-teman, ini tinggal diaduk-aduk saja. Jadi begini ya, ini biarkan sampai merata. Nah ini teman-teman udah mulai rata ya adonannya. Ini terus. Oke teman-teman, lanjut teman-teman, langkah selanjutnya ini si adonan tadi ya, udah saya aduk-aduk, dan ini ada kulit pangsitnya udah saya kupas. Seperti biasa ini akan saya kasih lem dulu ya, ini pakai air aja lemnya pinggirannya, dan ini dikasih segini ya adonannya kira-kira, dan langsung saja dilipat ya teman-teman, langsung aja dilipat. Nah, ini masalah aja gini. Nah, ini modelnya begini teman-teman. Oke langsung saja taruh situ, dan terus saja lanjutnya pun begitu ya. Teman, nah ini hasilnya segini ya. Oke teman-teman, lumayan banyak ya. Oke langsung saja ke proses berikutnya ya teman-teman ya. Lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan tambahkan sedikit minyak ya. Nah, ini sedikit saja. Lalu tambahkan air sedikit, dan nyalakan api. Apinya sudah dinyalakan, dan langsung ditutup ya. Oke, biarkan saja teman-teman ya, biar agak sedikit naik si airnya.
Oke teman-teman, kita lihat. Nah, ini udah tusut. Dan kalau udah begini, ini warnanya sudah terang begini ya teman-teman. Berarti ini tandanya udah matang ya. Tinggal dikasih saus saja ya teman-teman. Oke, lihat, terlihat. Lihat ya. Warnanya sudah bening ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan meracik sausnya teman-teman. Nah, ini saya siapkan bowl wadah. Lalu saya tambahkan gula pasir atau gula putih 1 sendok makan. Dan tambahkan kecap asin, ini kira-kira 3 sendok makan ya teman-teman. Lalu tambahkan ini jahe yang sudah dihaluskan ya. Ini kira-kira setengah sendok atau seujung sendok teh. Ini diaduk langsung. Ini biar merata dulu ya teman-teman. Ini gula sama kecap asin. Dan tidak lupa tambahkan ini white vinegar ya. Jadi ini cuka apel ya teman-teman. Nah ini di sini secukupnya saja. Ini tambahkan. Nah, kira-kira sudah agak encer. Iya teman-teman. Jadi ini racikan sausnya teman-teman. Jadi kecap asin, gula putih, dan white vinegar sama jahe. Oke teman-teman, langsung saja proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya saya siapkan pan lagi ya. Dan langsung saja si racikan saus tadi dimasukkan. Ini dihangatkan ya teman-teman. Dan biar sedikit ada rasa pedas-pedasnya, saya tambahkan irisan cabai rawit ya. Nah, ini nggak usah banyak nih, 2 biji aja cukup. Diaduk. Lanjut teman-teman, ini tambahkan maizena ya, kira-kira 1 sendok makan. Atau bisa diukur tingkat kekentalannya. Harus diaduk. Oke teman-teman, ini cukup sudah. Nampak udah mulai mengental ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini si pangsitnya sudah tadi udah mengering ya. Dan langsung saja ini si sausnya masukkan ke sini, atau ini namanya gyoza ya teman-teman. Nah, langsung saja ini disiramkan ya. Oh mantap ya teman-teman. Jadi beginilah teman-teman ya, ini penampakannya. Nah ini mantap sekali. Nah ini teman-teman. Oh enak, ini bagaimana rasanya teman-teman? Langsung saja nanti diicip ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, nah ini si gyozanya sudah jadi ya. Sausnya tadi udah saya tambahkan dan ini penampakannya teman-teman. Oh ini nampak sedap sekali. Ini terima kasih buat teman-teman ya. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman. Tidak usah pergi ke restoran Jepang ya, bikin gyoza bisa bikin sendiri di rumah. Jadi caranya simpel dan mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya diicip ya rasanya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, langsung saja diicip ya. Ini bagaimana rasanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini mantap ya teman-teman ya. Ini bagaimana rasanya. Mari makan. Enak sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bikinnya di rumah ya teman-teman. Mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya buat teman-teman masak di rumah. Jadi sampai di sini videonya, bikin gyoza simpel ya teman-teman. Saya lanjutkan makan teman-teman. Oke buat teman-teman semua, terima kasih. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.